Andi, mic-na on kan Andi? Andi teh aya soraan Andi. Nek ngomong nepikeun ka butak ge teu kadangu. Andi mic-na eta off, on geus lah. Mic-na urungkeun. Urang tita tadi teu kadenge wae nya eun. Aina jemput adanya tuh. Ngacoprak. Eta mic-na urungkeun. Astagfirullahaladzim. Punten, ampunnya. Punten eta mic-na hurungkeun. Punten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gaduh bumi di mana? Di mana-mana ge aya bumi anjing. Aku cubung enggak? Siapa? Kemudian anjing. Kadangu. Oke, silahkan pulang outfit yang baik dan sopan. Tapi buka tak? Tapi mau kayak terus di-share, ada kita di-share, tinggal diklik sih. Nah, kami ini materi sudah dibagikan. Apakah sudah terlihat oleh teman-teman semua? Apakah di sini ada yang jelas? Udah ada layarnya belum? Nah, Kurang jika jelas. udah ada, silakan sama teman-teman catat judulnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Siti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Aldi atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, mungkin Waalaikumsalam. atas nama ya, dan juga saya materi memohon maaf apabila mungkin pada awal sampai saat ini banyak sekali kendala teknis, di antaranya masalah kelancaran dari pelaksanaan JIMIT dan juga jadwal dari MPLS ini yang berubah. Jadi mohon maaf saja dan mohon untuk perhatiannya karena ini mungkin lebih ke kondisional atau lebih ke situasional saja. Baik, untuk perkenalan, mungkin tadi sudah dikenalkan ya sama MC oleh Andi Rinaldi yang manis dan imut. Ya, terima kasih Ibu. Ya, hari ini untuk jadwal MPLS hari ini saya diberikan tugas oleh panitia pelaksana untuk menjelaskan tentang penguatan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Sebenarnya mungkin PPK atau penguatan pendidikan karakter ini sudah pernah kalian dengar mungkin, tapi untuk kurikulum sekarang ini, kurikulum SMK Pusat Keunggulan atau SMKPK ini ada perubahan. Di sini PPK-nya yaitu melalui profil pelajar Pancasila. Jadi penguatan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila adalah materi MPLS yang akan saya jelaskan pada jadwal hari ini. Profil pelajar mungkin tadi sudah kalian dengar istilah ini dari pemateri sebelumnya, yaitu dia membahas wakase kurikulum dan pendidikan yang nomor 22 fokus pendidikan bagi siswa ya, bagi kalian.
Itu kurikulum kita yang baru yang merupakan di mana sebelum dia membahas tentang baru dari Kementerian Pendidikan, Menteri Pendidikan kemudian membahas tentang yang baru yaitu Merdeka Belajar Menteri atau pendidikan yang Bapak Nadiem Makarim. Tekadkan bagi siswa. Kenapa ada yang namanya PPK dengan profil pelajar yang terbaru yang merupakan hasil produk terbaru dari Kemendikbud kita atau Menteri Pendidikan Kebudayaan kita yang baru yaitu Mas Menteri atau slide 2 Bapak Nadiem Makarim. Nah, profil pelajar ada yang namanya PPK dengan profil pelajar adalah Pancasila. Upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Ya. Oke, slide 2 unggul. Maksud unggul di sini seperti apa? Profil pelajar Pancasila yang sudah kalian harusan dengar ya kan adalah unggul gitu. Di sini kalian diharapkan dari Kemendikbud untuk membentuk bangsa Indonesia dari segi kompetensi atau kemampuan yang tidak kalah saing dengan orang-orang dari luar khususnya di luar Indonesia yang di sini seperti apa? Juga mempunyai kepribadian yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Ini kalian bangsa Indonesia yang punya kemampuan tapi sesuai dengan dari seginya yaitu Pancasila yang tidak kalah saing kemampuan yang harus kalian miliki orang-orang dari keluar dari yang namanya kepribadian Pancasila. Itu saya sering keluar Pancasilais. Apapun kemampuannya bangsa Indonesia itu juga mempunyai konteks kepribadian yang menjadi ciri khas SMK Pusat Ukuran yang bangsa Indonesia yaitu dikembangkan atau dilaksanakan bangsa Indonesia yang mempunyai kemampuan tapi sesuai dengan kepribadiannya yaitu penerapannya akan dilaksanakan jadi kemampuan yang harus kalian miliki tidak boleh keluar dari yang namanya kepribadian Pancasila. Itu saya sering bilangnya bangsa Indonesia yang apapun kemampuan Indonesia yang unggul tidak boleh keluar dari konteks. Bagaimana caranya menjadi unggul? Itu ya kurikulum di SMK Pusat Unggulan yang kita ingin dikembangkan atau dilaksanakan di tahun ajaran ini karena kalian berhubung adalah 10 tahun ajaran baru ini. Nah, penerapannya akan dilaksanakan di angkatan atau terus sekarang ya. PPK-nya melalui profil pelajar untuk menciptakan bangsa Indonesia yang unggul, membentuk manusia Indonesia yang unggul. Di sini bagaimana caranya menjadi unggul? Next, setelah mungkin kalian dari SD ya belajar tentang pelajaran yaitu PABP dan juga PPKN. Itu hanya teori saja ya. Nah, diharapkan untuk menjadi unggul ini tidak hanya tahu teori saja, karena lebih kepada pentingnya itu adalah pelaksanaan atau penerapannya seperti apa untuk menjadi bangsa Indonesia yang unggul melalui jalur sekolah yaitu pelajaran PPKN dan juga PABP ya. Nah, sini mengetahui tentang teorinya dari pelajaran PPKN dan PABP ini untuk menjadi profil pelajar Pancasila itu seperti apa. Tapi pada akhirnya tidak hanya pelajaran PABP PPKN saja sih yang akan masukkan tentang profil pelajar Pancasila karena semua mapel harus memasukkan profil pelajar Pancasila ini. Tapi saya bahas sekarang konteks yang pelajaran tentang yang diajarkan tentang profil pelajar itu adalah pelajaran PPKN. Nah, yang pentingnya adalah belajar tentang teori saja, tapi lebih kepada penerapan dalam kehidupan sehari-hari di berbagai lingkungan kehidupan. Yang pertama lingkungan sekolah, kemudian keluarga dan juga masyarakat. Yang kita bangsa dan negara. Nah, di sini dengan prinsip sikap-sikap yang sesuai dengan profil belajar Pancasila berbagai aspek ini dilatih pada siapnya selesai menerapkan nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari sikap hidup kalian atau kita sehari-hari. Itu inti daripada kenapa profil pelajar Pancasila. Lah kok hilang? Yonda tahu, kutanya saya. Assalamualaikum. Mungkin ibu lelah. Assalamualaikum. Lain lelah nek mam heula can mam sigana teh leuleus kitu. Leles ajig leles. Nyenye. Packing kan. Ayo Can mam muncak. karunya. Sok muncak kan tong ngajar roger dia mau muncak anjing. Kasar gitu aja sama. Yang kemana wae ngomong ke yoga.
Selebeo. Ampun Bang Jago. Sok. Yuk orang kelas 8, kelas 10, kelas 11. Ikut gabung ke dia kumaha akuna kelas 1 ayeuna. Kumaha. Eta aduh lila keneh itu. Eta naon atau eta naon? Eta teh naon? Masih waktu masih lama, guys. Angkat asup euy. Naon Chef aneh atuh deui ka mana wae aing tuntuan ku aing tadi. Ih. Poho euy, poho. Amar atuh ngamar. Yoga, Asep. Tuh ngomong wae ga. Ayo ramekeun lah. Gaskeun euy. Diambil teh. Mana budak-budak teh. Tuhan dong jaga. Keayaan Di Bu mana Mari. Chef? Tos tapi ini. Chef, Ya, karena alam Uy. hidup ya. di mana? Ya bagaimana kita bersikap Kunci terhadap Bayu. kehidupan Jempe bernegara eta itu. kejelasan. Ini harus seimbang. Ya. Nah, ya. Jadi sikap NC dalam profil sama yang harapan Ya di dia ya. Di kelas mana kelas? beribadah bahwa Tuhan ini adalah atau sikap yang harus kita asal. lakukan sebagai makhluk Tuhan dan juga sebagai manusia dan Nah, kata. Tidak ada romantis. Tuh, jadi suara. Sampai mana yoga? Suara Bu Mari lah udah tahu dia. Aneh, oh bener rangkulan jangan. Masih gane, gandeng. Mohon Bu. Ayah. Sikap menghormati keberagaman dan perang terhadap perbedaan, baik itu keberagaman atau perbedaan yang ada dimiliki oleh negara Indonesia ataupun keberagaman yang dimiliki oleh negara lain, karena negara Indonesia tidak bisa menyukai perbedaan seperti apapun asal prinsipnya dalam pelaksanaan kemerdekaan global ini ambil yang tapi tetap pertahankan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia itu dengan tadi profil Pancasila. Jadi ambil silakan, misalkan kayak Andi atau boleh nggak apa-apa suka, tapi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Karena kita tetap harus memperjelas bahwa identitas kita adalah bangsa Indonesia dengan Pancasilanya itu. Ya, boleh tidak melarang kok bangsa kita untuk bisa menyukai, mencintai ya kebudayaan yang dimiliki oleh negara lain. Itu dimensi yang kedua. Kelas juga melingkan masuk ke kelas aja. Mandiri. Di online make-na. Itu bukan mandi sendiri makan sendiri ya. Di sini artinya pelajar Indonesia harus memiliki kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta memiliki regulasi diri. Di sini kalian sebagai bangsa Indonesia, sebagai pelajar Indonesia harus memiliki kesadaran akan diri
dan juga situasi yang dihadapi. Seperti apa sih ini keadaan yang saya hadapi ini di sini? Apa yang dilakukan oleh kalian untuk menyadari apa yang terjadi dalam situasi ini tidak perlu dipaksakan dan memang tidak boleh dipaksakan. Yang namanya mereka belajar itu bukan memaksakan, tapi siswa itu belajar berdasarkan kemampuannya, bukan berdasarkan di luar kemampuannya itu sendiri. Jadi mandiri di sini kalian melakukan hal dari situasi atau kondisi yang kalian hadapi, tapi berdasarkan kemampuan kalian. Jadi tidak dipaksakan. Kenapa? Karena kalau dipaksakan nantinya kalian tidak akan tercipta keadaan mandiri karena memang bukan karena keinginan sendiri, tapi karena keinginan orang lain atau tuntutan dari orang lain. Jadi di sini dengan kalian tidak dipaksakan dalam kemandirian berdasarkan situasi dan kondisi, di sini kalian akan bisa meningkatkan kemampuan karena kalian lebih peka terhadap situasi, kondisi apa yang dihadapi dan bisa melihat kondisinya dan bisa mengatasi kondisi tersebut. Dan akhirnya dengan kalian bisa melihat kondisi yang dihadapi dan bisa mengatasi kondisi tersebut karena tidak dipaksakan, karena berdasarkan kemampuan kalian bisa meningkatkan kemampuan kalian untuk bisa menjadi diri sendiri, ya, bukan jadi diri orang lain. Nanti akan dituntun tuh dalam pembelajaran tuh kalian mandiri, tapi mandirinya berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan sebuah tuntutan, gitu ya. Nah, prinsipnya mandiri adalah meningkatkan motivasi dan juga disiplin diri. Karena kalian akan termotivasi untuk lebih bagaimana, apa sih yang harus saya lakukan itu, apa sih yang terbaik buat diri saya itu, gitu kan. Dan juga kalian bisa mendisiplinkan diri kalian sendiri karena kalian tahu apa yang terbaik buat diri kalian berdasarkan kemampuan dan juga ibaratnya gini, kalian bisa berdiri di kaki kalian sendiri. Ya, karena kalian tahu apa yang menjadi motivator kalian dan juga apa yang terbaik buat diri kalian. Karena intinya ya, saya bisa kok tanpa orang lain gitu, tapi berdasarkan kemampuan kalian sendiri, bukan berdasarkan sebuah tuntutan atau paksaan. Itu mandiri ya. Jadi pelajar Indonesia diharapkan untuk bisa mandiri ya. Oke, selanjutnya next yang keempat, gotong royong. Ini bergotong royong mungkin bukan hal yang baru kalian dengar ya. Di sini artinya seorang pelajar Indonesia itu harus melakukan kolaborasi, artinya kerjasama. Jelas, hidup kita adalah bersosialisasi. Hidup kita tidak bisa sendiri sekalipun tadi tuntut mandiri, tapi kita tidak mungkin bisa tanpa bantuan orang lain. Nah, ketika di sini kita harus memiliki juga kepedulian tinggi, jadi tidak acuh tak acuh terhadap orang lain dan juga berbagi terhadap sesama ya. Karena ya tadi kita makhluk sosial selain makhluk individu. Di sini sebagai makhluk atau manusia yang bersosial dengan masyarakat, sepantasnya kita harus bisa saling membantu berdasarkan kemampuan kita. Jadi kan mandiri juga berdasarkan kemampuan kita ya. Kita tidak bisa di luar kemampuan kita. Jadi kita bisa membantu orang lain, bisa menolong orang lain, tapi berdasarkan kemampuan kita. Jangan pernah memaksakan diri, karena itu juga tidak akan baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Prinsipnya dalam gotongnya adalah pekerjaan lebih ringan dan juga cepat selesai. Tuh, benar. Yang namanya gotong royong, kalau kita bekerja bersama-sama berdasarkan kemampuan kita, sekecil apapun bantuan yang kita berikan kepada orang lain, itu insya Allah akan membuat pekerjaan lebih cepat selesai dan juga lebih ringan. Sekecil apapun itu. Kalau kita mendapat bantuan, pasti kita akan merasa terbantu. Dan ya dengan adanya bantuan dari orang lain tersebut terbantu, juga kita akan mendapatkan sebuah kepuasan nilai yang baik di mata orang lain. Itu yang keempat adalah dimensi bergotong royong. Next, dimensi yang kelima adalah bernalar kritis. Di sini, next nih, bernalar kritis. Pelajar Indonesia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah, tapi di sini caranya dengan menggali informasi secara akurat. Apabila menghadapi sebuah masalah, gali dulu informasinya. Benar nggak nih informasi yang didapatkan itu dari masalah yang dihadapi? Dari sumber yang memang bisa dipercaya, sehingga akhirnya kalian menjadi sosok manusia yang bisa mengambil sebuah keputusan berdasarkan informasi yang dimiliki. Seperti kalian tahu ya, yang namanya sekarang dunia persaingan itu sangat ketat ya, apalagi di dunia luar ya.
Di Indonesia saja sudah ketat, apalagi kalau kita bersaing dengan dunia luar ya. Di sini kita perlu sangat sigap ketika ada sebuah permasalahan yang terjadi. Nah, kita harus bisa bernalar kritis, berpikir kritis. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Nah, jangan sampai langsung menyimpulkan dari permasalahan yang ada tuh langsung mengambil sikap atau tindakan tanpa mencari tahu dulu ini sumbernya dari mana, seperti apa sih sebenarnya yang terjadi. Nah, di sini dengan kita bernalar kritis, jadi kita tidak menjadi sosok manusia yang mudah untuk termakan oleh sebuah isu, sehingga ketika ada masalah kita tidak bisa memecahkan itu, karena akhirnya bukan permasalahan yang terpecahkan tapi malah emosi yang ada karena kita tidak mencari tahu dulu apa yang terjadi. Nah, seperti kasusnya kayak hoax gitu ya, kayak hoax, jadi kita jangan percaya dulu atau itu hoax apa gitu ya, tapi cari tahu dulu sebenarnya hoax itu datangnya dari mana, baru kita ngambil keputusan harus seperti apa. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kreatif. Di sini pelajar Indonesia harus mencipta gagasan atau karya, baik itu yang datangnya orisinal dari diri sendiri atau juga boleh dari orang lain. Tapi hasil kreativitas ini harus bermanfaat, minimal bagi diri sendiri juga bagi orang lain. Prinsipnya menjadi seorang kreatif itu harus orisinil dan juga bermanfaat. Itu ya, 6 sikap atau dimensi yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki profil pelajar Pancasila. Itu sikap atau teorinya. Sekarang lebih tepatnya lagi bagaimana sih contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini contoh untuk melaksanakan profil pelajar Pancasila ini mungkin tidak hanya PR kalian saja sebagai pelajar Pancasila, tapi menjadi tanggung jawab ya. Di antaranya siapa saja, yaitu pihak sekolah tentunya oleh kepala sekolah dan juga guru-guru, dan juga keterlibatan dari pihak lain seperti orang tua, yaitu melalui komite sekolah. Jadi pelaksanaan profil Pancasila itu tidak bisa laksanakan kalau tanpa dukungan dari dua pihak itu. Nah, sekarang contoh nyatanya yang bisa kalian lakukan untuk bisa seperti apa sih pelaksanaan real atau konkretnya, mungkin pernah kalian laksanakan juga sebenarnya. Cuma sekarang istilahnya lebih kepada insan atau insan yang melaksanakan profil pelajar Pancasila. Di sini misalkan di sekolah ya, saya contohkannya yaitu kegiatan literasi sekolah, misalkan adanya pojok baca di sekolah, atau kalian datang ke perpustakaan, di sini kalian membaca di sana, menggali ilmu di sana, gitu ya. Kemudian yang kedua, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah seperti ada pramuka, ada kegiatan paskibra, ada kegiatan bola voli, atau kegiatan ekstra lain seperti sepak bola yang mungkin kalian suka saja, jangan dipaksakan saja, tapi yang kalian sukai saja. Tapi kalau mau coba nantinya suka juga tidak apa-apa ya, ikuti. Kemudian lomba-lomba, di sini lomba apa? Misalkan lomba tari daerah, atau misalkan ada juga membuat poster gitu ya, atau mungkin lomba-lomba yang dilaksanakan di sekolah bisa kalian ikuti ya. Kemudian selanjutnya pagelaran, misalkan konser karawitan atau mungkin drama gitu ya, bisa kalian ikuti di kegiatan persekolahan. Ya, selanjutnya adalah gotong royong, misalkan melakukan patroli keamanan sekolah. Itu yang bisa saya contohkan beberapa ya, yang mungkin juga kalian pernah melaksanakan, bisa menyebutkan juga apa sih penerapan dari menjadi sosok profil Pancasila. Nah, ajakan dari saya, coba kalian mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atau kegiatan-kegiatan positif tersebut yang biasanya dilakukan atau dilaksanakan di sekolah. Karena dengan kalian melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kalian menjadi insan profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah negara Indonesia. Itu mungkin penjelasan dari saya. Dan di sini saya punya pertanyaan. Next. Nah, apakah kalian menyambut baik profil pelajar Pancasila ini dalam kurikulum SMK Pusat Keunggulan? Silahkan berikan alasannya dan bisa kalian tuliskan di forum chat. Ya, jadi apakah kalian menyambut baik nih profil pelajar Pancasila ini? Silakan berikan jawaban kalian nanti di forum chat. Silakan ungkapkan saja perasaan atau ungkapan kalian ketika kalian mengetahui tentang kurikulum ini ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Apa tanggapan kalian, juga apa yang akan kalian lakukan? Boleh seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang penguatan pendidikan karakter melalui pelajar Pancasila. Nanti masih ada waktu buat saya.
Habis, ya udahlah. Tadinya saya mau kasih lagu tuh, tapi bisalah kalian lihat. Bisa kalian lihat nanti di YouTube sudah ada tuh tentang lagu tentang profil pelajar Pancasila. Kalian lihatnya yang liriknya saja ya. Nah di sini yang namanya liriknya ada salah satu liriknya yang dimana nafas kalian itu adalah sila-sila Pancasila. Artinya sila-sila Pancasila itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bernafas. Jadi hidup tanpa napas kan berarti bukan hidup, berarti kalian harus bisa menjadikan Pancasila dalam kehidupan kalian sehari-hari. Itu saja mungkin penjelasan dari saya, tapi sebelumnya saya mau kasih pantun ya buat peserta MPLS ini. Boleh, Bu. Nah, kalau ada sumur di ladang, ambillah airnya cuma sedikit. Kalau ada umur panjang, insya Allah kita bertemu lagi ya di Google Meet. Yang kedua, Masih ada nih. ada di simpang 3. Jangan lupa buahnya tolong dibawa meskipun kita akan berpisah raga, namun tetaplah bersatu dalam WA. Jadi kalau kalian mau tanya apa-apa nanti, terutama khususnya di pelajaran CPPKN, nanti kita bertemu di Jimit ya, ada sinkronus juga. Nanti kalau bertanya apa-apa lagi bisa bertanya melalui WA. Saya insya Allah siap membalas WA kalian ya. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga banyak pertanyaan yang ingin kalian sampaikan meskipun waktunya tidak ada, tapi nantilah off the record itu bisa dilakukan ya. Hatur nuhun, mohon maaf ada kesalahan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah menyampaikan materi dengan sangat baik dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah. Udah ya? Boleh. Terima kasih untuk teman-teman semua udah mendengarkan. Seperti ini kalau bisa disebut bahasa gaulnya itu podcast saya di Spotify gitu. Terima kasih juga kepada Ibu Mari telah menyampaikan materi yang tadi telah disampaikan. Semoga semua yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sesudah ini masih ada materi yang akan datang. Jadi untuk teman-teman semua jangan dulu keluar dari Google Meet karena masih ada materi, dua lagi materi maksudnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Taufik. Waktu dan tempat saya silakan. Ya, terima kasih Andi. Ini informasi ini sebelum ke materi. Amir sahur. Setelah ini di jadwal itu ada tes baca Quran. Cuman karena kondisi ini di survei sudah diisi kan ya. Tadi pagi ada survei. Nanti tesnya akan disampaikan oleh Pak Amir ya tentang gambar lagi. Ini kemahan 15 menit lagi. Nanti istirahat. Setelah istirahat ada terakhir materi yang harus di pagi. Karena materi dari Bapak Kepala Sekolah, mohon nanti setelah zuhur siang jam 1 ada materi terakhir dari Pak Kepala Sekolah ya. Karena Pak Kepala Sekolah ada keperluan tadi ke dinas. Jadi beliau baru akan join nanti setelah zuhur. Nah, cuman ini sebelum istirahat ada tentang kalau di jadwal itu tes baca Quran ya. Kalau di jadwal tes baca Quran nanti oleh guru agama kita sepuh kita yaitu Pak Amir. Nanti akan join bersama. Tes masih terdengar nih suaranya? Tidak masuk Bapak itu dia tinggal lagi. Tinggal lagi dia. Tes 1 2. Tes 1 2. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 2.
Ja, jelas, Ja. Apa no iya na Pak? Sama dimnya. Iya, enggak lagi tadi klik ya. Mana Pak? Kan gitu susah. Ya, sambil menunggu nih perhatian, hari ini hari pertama, nanti masih ada 2 hari, hari besok, Kamis dan Jumat. Jadi ini untuk tahun sekarang itu hanya 3 hari, 4 hari dalam pembukaan. Kalau tahun kemarin 1 minggu. Ya, ini yang saya harapkan nih, ini bisa didapat informasi-informasi banyak, meskipun keterbatasan dengan jarak ya, karena daring masih ada trouble, dari kan banyak trouble nih, jaringan, kemudian perangkat dan sebagainya. Jadi mohon dimanfaatkan sebaik mungkin ya waktunya. Nanti setiap hari akan ada evaluasi kehadiran, keaktifan, kemudian temuan-temuan. Tadi ada laporan ke saya, ada yang tertangkap kamera sambil merokok. Nanti saya akan cek. Kemudian selama materi itu mic jangan dibuka. Tadi kan tadi yang saya saksikan sendiri itu dari pemasaran. Di jurusan pemasaran ada Asep tadi itu. Kemudian ada ini, mohon di rename nih namanya nih. Tadi ada Rizky itu yang belakangnya Briges ini. Itu di rename, ganti nama. Terus ini ada namanya Amerika Serikat nih, di rename, ganti namanya. Ini sesuaikan dengan nama sendiri, nanti tidak terabsen. Ya, kita akan masuk ke materi tentang Al-Quran ya. Yang tadinya akan dites satu-satu karena kondisi daring itu sangat sulit, sudah dicoba. Jadi akan ada dulu materinya. Silakan nih, coba share screen dulu. Andi. Ini sudah di-share, terlihat? Gambarnya terlihat? Terlihat. Tapi itu tadi unmute, tadi mute. Ada yang ada suara. Mute kok. Sekarang mau edit kan? Mute ya Mas, betul. Nah, boleh ditunggu sebentar lagi karena Bapak Amir telah datang. Bapak dia. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemateri kali ini dengan nama Islam, alamat Dusun Jambu, Desa Cipakat, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Indonesia. Untuk nomor telepon boleh dikirim 081 222 583 730. Untuk riwayat pendidikan SD tahun lulus 1977, SMP tahun lulus 1981, PGAN tahun lulus 1984, D2
tahun lulus 1997, S1 tahun lulus 2003, riwayat mengajar PNS SD tahun dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2007. Untuk SMP tahun 2007 sampai dengan tahun 2011, dan dari SMK Negeri 1 Buah 2 ini yang kami cintakan dari tahun 2011 sampai dengan sekarang. Nah, itu adalah riwayat hidup dari beliau. Selanjutnya beliau akan membawakan materi tentang Al-Quran. Jadi untuk teman-teman semua, persiapkan alat tulis untuk menyatat materi tersebut karena materi ini penting untuk bagi kita semua. Selanjutnya untuk Bapak Amir, waktu dan tempat saya persilahkan. Bapak. Ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Dan tadi telah dikenalkan oleh moderator. Untuk itu salam perkenalan dari saya selaku guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Riwayat hidup, riwayat pendidikan sudah disampaikan oleh moderator. Untuk itu marilah kita lanjut kepada materi aja ya. Tapi sebelumnya kalian menyimak terlebih dahulu akan memberikan pretest ya terhadap kalian. Mohon dicatat ya, yaitu untuk pretest khusus pendidikan Al-Quran ya, yang pertama adalah coba Anda sebutkan ya, yaitu nama-nama dari Al-Quran. Cukup 3 saja. Sekali lagi, untuk pretest Al-Quran itu Anda menyebutkan nama-nama selain daripada Al-Quran dengan artinya. Yang kedua yaitu Silahkan Google. Intan, Pareman, Intan.
Tak aya suaraan, Pak. Tak aya soraan, tak aya gambaran. Aya gambar mat, mung tak aya suarana unggul. Urang tak aya gambarna. Aya lagi samit aya. Mung tadi unggul aya. Mohon ngan sakedap. Aduh, alah iya. Pada rusi. Salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Tok adan. Salat berjamaah. Allahu akbar. Salat berjamaah online. Heeh. Sok guru. Adan. Sok. Sok adan Andiana. Si Andiana nage. Si Rama ada. Si Andiana ke imahna. Rama. Ya aing bagian ngaimaman. Rama. Nage areja nage keluar nih. Iya di dia. Keluar. Areja nage keluar. Iya di dia keluar. Oh, aya. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Betul, batin tadi mau akhir, salah ngomong era orang pasti. Ayo buru gerak komat. Sing balik adante. Maha urang we ah. Dalam Al-Quran. Muhammad Idrus. Sebelum itu adalah Siap. Al-Quran sekali lagi belum dibukukan. Di mana Imam Syafi'i bisa menghitung daripada isi Al-Quran. Itu. Kita lihat berikutnya. Nah, di sini disebutkan ya tadi juga dalam pretest. Ya, ilmu apa yang mempelajari tentang Al-Quran? Saya cat dulu. Ya, Al-Quran baru mulai ditulis pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ketika itu adalah Rasulullah sudah meninggal, ya, karena pergantian dari Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Terus yang kedua adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketiga adalah ketika Utsman bin Affan. Mereka mana? Mulai dikumpulkannya Al-Quran dari daun lontar, dari tanah-tanah, dari tulang-tulang dan dari batu-batu. Mulai dikumpulkan oleh Khalifah Utsman bin Affan, baru ditulis pada zaman Khalifah Utsman bin Affan tersebut. Sedangkan yang hafiz Al-Quran, penghafal hafiz Al-Quran di masa Rasulullah SAW itu sangat banyak karena belum dituliskan. Ya. Belum ditulis, belum dibukukan, ya, sehingga untuk menjaga mushaf Al-Quran, keaslian Al-Quran, maka diperlukan ada hafiz Al-Quran pada zaman Rasulullah. Yang pertama diantaranya adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Itu beliau sangat fasih menghafal Al-Quran. Ya. Yang kedua Abu Darda. Yang ketiga Zaid bin Syabir. Yang kita Utsman bin Affan, yang kita kenal sebagai khalifah yang ketiga. Dan Ali bin Abi Thalib pun masuk aja, itu adalah mantunya Rasulullah SAW. Ya, yang kawin dengan Siti Fatimah. Ya. Ubay bin Ka'ab itu diantaranya. Jadi penghafal Al-Quran itu adalah sudah ada sejak mudah-mudahan kalian sebagai anak Indonesia, anak Muslim, mudah-mudahan saya doakan Anda juga bisa hafiz Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Jajan. Sedangkan wanita pertama, ya,
wanita pertama yang menghafal Al-Quran setelah wafat Rasulullah yaitu istrinya sendiri. Siapa kira-kira? Ya, beliau ya, yaitu yang sangat dicintai yaitu Siti Aisyah binti Abu Bakar Siddiq, yaitu khalifah pertama setelah Rasulullah wafat. Selanjutnya ya, itu ketika ya Al-Quran tidak dibaca, ya, tidak dipedomani, ya, kita sebagai umat Islam, ya, tentu saja, Pak, bagaimana selain Al-Quran itu biar dibaca, misalkan diantaranya kitab-kitab terdahulu, ya, kitab terdahulu apa saja? Ada 4, ya, yaitu, ya, contoh kitab Zabur turunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu wajib diimani oleh kita, tetapi tidak wajib dipelajari. Cuma satu yang wajib dipelajari yaitu adalah Al-Quran. Minimal kita bisa membacanya, apalagi kita sesuai makhrajul hurufnya, ya, sesuai tajwidnya, kita itu adalah yang diharapkan. Tetapi kalaupun Anda tidak bisa mempelajari hal tersebut, ya cukup membacanya Al-Quran tersebut. Ya, simpel dari saya, sekian materi dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada barokahnya. Mudah-mudahan kalian sebagai siswa baru di SMK Negeri Buah menjadi anak-anak yang soleh dan leha. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Ami telah menyampaikan materi. Semoga materi apa sudah mengikuti jam istirahat. Materi apa kami tutup dulu. Kami lanjutkan acara berikutnya itu adalah isoma istirahat makan. Bagi teman-teman semua yang mau makan dulu, boleh makan atau mau sholat boleh sholat karena waktu menunjukkan jam 12 lebih dulu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa mengingka diterangkan dari? Oi. Istirahatnya seberapa menit tuh? Mangga ayeuna iso Ulan absen tadi. Mangga ayeuna tiasa keluar lati room meeting engke tabu hiji kurang 10 menit kudu entos aya di room jurusan masing-masingnya. Ayeuna istirahat, sholat, makan dan lain-lain di antos tabuh hiji kurang 10 kudu tos aya di room deui. Ayeuna sok biasa keluar di room masing-masing. Tap Ini silakan sayang. aya Pak Kepala sok keluar. Mangga kayak lebat deui tabuh hiji kurang 10.